Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik bahasaku, maju negeriku. Saudara mahasiswa dan penutur bahasa Indonesia yang kami muliakan. Pada kesempatan ini kita membahas tanda bahasa dan makna. Tanda dapat digolongkan menjadi 4, yaitu ikon, indeks, simptom, dan simbol. Ikon adalah jenis tanda yang punya ciri ada kemiripan antara penanda dengan yang ditandai. Contohnya, foto adalah jenis ikon karena penanda berupa foto itu ada kemiripan dengan objek yang difoto. Misalnya foto orang, maka ada kemiripan wajah di foto itu dengan wajah orang yang difoto. Berikutnya, tanda berjenis indeks. Tanda jenis indeks ini mempunyai ciri ada hubungan sebab akibat antara penanda dan yang ditandai. Contoh, mendung. Mendung adalah penanda, sedangkan akan turunnya hujan adalah yang ditandai. Jadi, mendung adalah tanda yang menandai akan turun hujan. Yang ketiga, tanda jenis simptom. Tanda jenis simptom ini mempunyai ciri khusus, yaitu ada hubungan yang sistematis atau ada hubungan yang teratur antara tanda bahasa dengan objek yang ditandainya. Simptom mempunyai kekhasan, yaitu ada hubungan kejiwaan atau ada hubungan keadaan fisik antara penanda dengan yang ditandai. Contoh, jika seseorang wajahnya berseri-seri, matanya berbinar, menandai bahwa orang tersebut dalam keadaan gembira atau dalam keadaan senang. Sebaliknya, apabila ada wajah yang cemberut, ada wajah yang suram, menandakan bahwa jiwa orang tersebut dalam keadaan sedih atau resah. Yang keempat adalah tanda jenis simbol. Tanda jenis simbol mempunyai ciri tidak ada hubungan yang sistematis atau tidak ada hubungan yang teratur antara tanda bahasa dengan objek yang ditandai. Artinya, hubungan antara tanda bahasa dengan objek yang ditandai bersifat arbitrer atau mana suka. Yang menjadi pertanyaan adalah, tanda bahasa itu tergolong tanda berjenis apa? Jawabannya adalah, tanda bahasa tergolong tanda berjenis simbol karena tanda bahasa, misalnya kata, umumnya tidak ada hubungan yang sistematis atau yang teratur dengan objek yang ditandai. Baik hubungan kemiripan, hubungan sebab akibat, maupun hubungan keadaan kejiwaan atau keadaan badan tidak ditemukan dalam tanda bahasa. Nah, karena itu, tanda bahasa tergolong simbol karena hubungan antara tanda bahasa dan objek yang ditandai bersifat mana suka atau arbitrer. Contoh bukti bahwa tanda bahasa berjenis simbol karena berciri tidak ada hubungan yang sistematis atau teratur antara tanda bahasa dengan objek yang ditandai. Atau dengan kata lain, tanda bahasa tergolong simbol karena antara penanda dan objek yang ditandai bersifat arbiter atau mana suka, seperti contoh berikut ini. Binatang berkaki 4 yang larinya kencang, yang biasa sebagai tunggangan atau penarik bendi, dinamakan secara arbitrer atau mana suka bagi penutur bahasa yang berbeda-beda. Contoh, binatang berkaki 4 yang larinya kencang
yang biasa sebagai tunggangan atau penarik bendi dinamakan kuda dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Indonesia. Dinamakan kudo dalam bahasa Minangkabau, dinamakan jaran dalam bahasa Jawa, dan dinamakan horse dalam bahasa Inggris. Satu binatang yang sama diberikan nama secara berbeda tergantung dari kesukaan atau kesepakatan penutur bahasa masing-masing. Oleh karena itu, tanda bahasa tergolong simbol. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa Indonesia yang saya hormati, pada kesempatan ini kita membahas makna. Dalam pembahasan makna ini, kita akan membahas makna berdasarkan pandangan Ferdinand de Saussure, Ogden dan Richard, dan Noam Chomsky. 3 pandangan tersebut dibahas di dalam pertemuan ini karena 3 pandangan tersebut beredar secara luas yang ada pada para ahli bahasa, para penutur bahasa, dan para guru bahasa. Oleh karena itu, 3 pandangan tersebut menjadi wakil dalam kajian kali ini. Pertama, tanda bahasa dan makna menurut pandangan Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand de Saussure, dalam bukunya yang berjudul Cours de Linguistique Générale, tanda itu terdiri atas 2 bagian. Satu bagian bernama penanda atau yang menandai, yang dalam bahasa Prancis disebut dengan signifiant atau dalam bahasa Inggris disebut signifier. Bagian yang kedua dari tanda adalah yang ditandai atau lengkapnya objek yang ditandai, yang dalam bahasa Prancis disebut dengan signifié. Dalam bahasa Inggris disebut dengan signified. Pertanyaannya adalah, makna menurut pandangan Ferdinand de Saussure itu apa? Makna menurut Ferdinand de Saussure adalah objek yang ditandai oleh suatu tanda bahasa. Contoh, kata kursi adalah sebuah penanda. Yang ditandai adalah sebuah objek, yaitu benda berupa kursi. Oleh karena itu, makna kata kursi adalah benda yang berwujud kursi. Karena yang ditandai oleh kata kursi adalah benda berwujud kursi. Makna menurut pandangan Ferdinand de Saussure adalah objek yang ditandai oleh penanda bahasa. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini penanda dan tanda bahasa. Sudah saya jelaskan berdasarkan gambar tadi. Nah, ini adalah makna, adalah objek yang ditandai oleh penanda bahasa, yang dalam gambar tadi dicontohkan dengan benda berwujud kursi. Nah, contoh lain adalah kata sapi, itu yang ditandai adalah binatang sapi. Oleh karena itu, menurut Ferdinand de Saussure, makna kata sapi adalah binatang sapi. Nah, sama dengan yang tadi, contoh berikutnya adalah makna kata rumah. Rumah atau tanda bahasa berupa kata rumah menandai sebuah objek yang berupa bangunan untuk tempat tinggal manusia. Oleh karena itu, rumah bermakna tempat tinggal manusia. Nah, sekarang mengapa teori makna menurut Ferdinand de Saussure ini kita bahas? Apa keunggulan teori makna menurut Ferdinand de Saussure? Nah, para mahasiswa yang saya cintai dan penutur bahasa Indonesia yang terhormat, keunggulan konsep makna menurut Ferdinand de Saussure adalah teori tersebut sangat mudah untuk menjelaskan makna yang objeknya dekat dengan penutur dan objek itu konkret. Konkret itu dapat dilihat, dapat diraba, dapat dicium, dapat didengar. Inilah konkret. Bagaimana contoh kemudahan tersebut? Mari kita perhatikan. Untuk menjelaskan makna kata buku, maka caranya mudah, yaitu tinggal menunjuk kata buku. Nah,
Nah, mudah, misalnya kalau kita ingin menjelaskan frasa kacamata, maka mudah saja, tinggal menunjuk objek yang ditandai oleh frasa kacamata, yaitu benda semacam ini. Kalau ada orang bertanya kepada Anda, lalu Anda menjawabnya dengan teori Ferdinand de Saussure, maka apakah kacamata itu? Kacamata adalah benda yang semacam ini. Tinggal menunjuk objek yang ditandai oleh penanda bahasa itu, maka orang menjadi tahu bahwa makna kacamata adalah benda yang semacam ini. Berikutnya, apakah kertas itu? Atau apakah tulisan itu? Kalau menurut teori makna, tulisan adalah benda yang semacam ini. Tinggal menunjuk saja, maka orang menjadi paham ini adalah makna dari tulisan adalah benda yang semacam ini. Karena yang ditandai oleh penanda kata tulisan adalah benda yang semacam ini. Nah, mudah bukan? Cara untuk menjelaskan makna berdasarkan teori makna Ogden dan Richard. Untuk menjelaskan makna berdasarkan sudut pandang Ferdinand de Saussure sangat mudah, yaitu tinggal menunjuk objek yang ditandai oleh tanda bahasa. Misalnya, apa makna mouse? Tunjuk saja benda yang mouse itu. Mouse adalah benda yang semacam ini. Dalam bahasa Indonesia, mouse ini dinamakan tetikus. Adakah kelemahan teori tanda bahasa menurut Ferdinand de Saussure? Ada. Teori itu ada keunggulannya, ada pula kelemahannya. Nah, kelemahan teori tanda bahasa menurut Ferdinand de Saussure adalah teori makna menurut Ferdinand de Saussure sulit untuk menjelaskan makna yang objeknya berupa benda yang jauh dengan penutur atau objek yang ditandai itu bersifat abstrak. Contoh, kalau kita akan menjelaskan makna kata singa berdasarkan sudut pandang teori makna Ferdinand de Saussure, jika singa itu tidak dekat dengan kita, maka kita sulit menjelaskannya karena kita tidak bisa menunjuk objek yang ditandai oleh kata singa berupa binatang singa. Jika kalau kita berputar-putar menuju ke sana kemari, tetapi singa itu tidak ada di dekat kita atau jauh dari kita, maka kita tidak bisa menunjuk binatang singa itu, sehingga orang menjadi tidak paham apa singa itu. Berikutnya, kelemahan teori makna menurut Ferdinand de Saussure adalah sulit untuk menjelaskan makna yang objek yang ditandai itu bersifat abstrak atau gaib. Contoh, malaikat, hari kiamat, kepandaian, keadilan, dan lain-lain. Objek yang ditandai abstrak, bahkan gaib, sehingga sulit untuk kita tunjuk objek itu. Misalnya, orang bertanya kepada kita, apakah makna malaikat itu? Apakah makna kata malaikat? Malaikat adalah karena tidak tampak, karena abstrak, karena gaib, nggak bisa kita tunjuk, maka berputar-putar, nggak bisa menunjuk objek itu. Nah, disinilah letak kesulitannya, sehingga orang tidak paham karena objeknya tidak bisa kita tunjuk, sehingga orang itu tidak bisa melihat dan tidak bisa memahami. Begitu juga makna kiamat, makna dari kata kiamat. Apakah kiamat itu? Kiamat adalah nggak bisa kita tunjuk pula, sebab kiamat itu bersifat abstrak, bahkan gaib. Dia nggak kelihatan oleh kita, bahkan waktunya pun gaib, tidak bisa kita ketahui. Nah, teori makna menurut Ferdinand de Saussure adalah sulit untuk menjelaskan makna tanda bahasa yang objek yang ditanda itu jauh dari penutur dan bersifat abstrak. Pertanyaannya adalah, apakah tanda bahasa, misalnya kata atau istilah, yang kebetulan objek yang ditanda itu bersifat abstrak atau jauh dari penutur, apakah tidak perlu dijelaskan kepada orang yang ingin tahu itu? Jawabannya perlu dijelaskan. Lalu bagaimana cara menjelaskan makna tanda bahasa yang objeknya atau objek yang ditanda itu bersifat abstrak atau jauh dari penutur? Caranya adalah
dengan menggunakan teori makna menurut Ogden dan Richard. Mari kita perhatikan bagaimana makna menurut pandangan Ogden dan Richard yang bisa untuk menjelaskan makna yang objek yang ditandai bersifat abstrak dan objek itu jauh dari penutur atau dari kita. Nah, para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa yang kami hormati, tanda bahasa dan makna menurut Ogden dan Richard dijelaskan dalam bentuk segitiga. Tepatnya segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini, sudut bawahnya adalah terputus-putus. Ini menandakan bahwa hubungan antara tanda bahasa dan objek yang ditandai atau objek yang dirujuk bersifat arbitrer atau mana suka. Nah, di dalam teori makna Ogden dan Richard yang dijelaskan dengan segitiga sama kaki atau dikenal dengan segitiga Ogden dan Richard, pada sudut kiri bawah ini tempat tanda bahasa yang kebetulan berupa simbol. Kemudian pada sudut kanan bawah ini merupakan tempat objek yang dirujuk atau acuan. Sudut yang atas merupakan konsep, gagasan atau rumusan pengertian atau diistilahkan referen. Nah, pertanyaannya adalah menurut Ogden dan Richard, makna itu apa dan di mana posisinya dalam segitiga Ogden dan Richard ini? Makna menurut Ogden dan Richard itu adalah konsep atau gagasan atau rumusan pengertian yang letaknya ada di sudut puncak segitiga ini. Nah, lengkapnya begini. Apakah makna menurut Ogden dan Richard? Makna adalah konsep, gagasan, atau rumusan pengertian dari suatu objek yang dirujuk oleh tanda bahasa. Contoh, tanda bahasa berupa kursi, maknanya adalah konsep tentang kursi, atau gagasan atau rumusan pengertian tentang kursi. Bagaimana rumusan kursi itu? Bagaimana konsep kursi? Bagaimana gagasan kursi? Mari kita coba. Kursi adalah perabot rumah tangga yang dipakai untuk duduk satu orang saja. Nah, itulah makna kata kursi adalah pengertian dari kursi, yaitu alat perabot rumah tangga yang untuk duduk satu orang saja. Sekali lagi, makna menurut Ogden dan Richard adalah rumusan pengertian atau konsep atau gagasan tentang suatu objek yang dirujuk oleh tanda bahasa. Nah, ini sudah saya jelaskan dalam gambar tadi bahwa makna dan tanda bahasa dijelaskan dalam segitiga Ogden dan Richard. Apakah tanda bahasa itu? Tanda bahasa menurut Ogden dan Richard adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Yang lain itulah suatu objek. Dalam bahasa verbal, tanda bahasa bisa berupa bunyi bahasa atau tulisan. Tanda bahasa yang berbentuk lisan atau tulisan itu dapat berwujud kata, frasa, glosa, kalimat, dan teks. Nah, makna menurut Ogden dan Richard seperti yang dijelaskan tadi, makna adalah gagasan atau rumusan pengertian tentang suatu objek yang dirujuk oleh tanda bahasa. Jadi, makna menurut Ogden dan Richard bersifat abstrak, yaitu berupa gagasan, konsep, atau rumusan pengertian. Jadi, artinya begini. Kalau seseorang mengetahui singa, atau jika seseorang mengetahui arti atau makna kata singa, bukan berarti di kepala orang itu ada singa, tetapi menurut Ogden dan Richard, orang itu mengetahui makna kata singa karena dalam pikiran orang itu terdapat rumusan pengertian atau terdapat gagasan tentang singa.
Contoh yang lain, kalau seseorang mau mengetahui makna kata matahari, bukan berarti di kepala orang itu ada matahari, tetapi menurut Ogden dan Richard, orang itu mengetahui makna kata matahari karena dalam pikiran orang itu terdapat gagasan atau rumusan pengertian tentang matahari. Jadi, dapat dibedakan perbedaan makna menurut Ogden dan Richard dan makna menurut Ferdinand de Saussure. Makna menurut Ferdinand de Saussure bersifat fisik, yaitu objek yang ditandai. Sedangkan makna menurut Ogden dan Richard bersifat abstrak, yaitu konsep, gagasan, atau rumusan pengertian. Seperti yang dijelaskan dalam gambar tadi, misalnya ada tanda bahasa kursi, maka kata kursi adalah tanda bahasa. Kemudian benda berwujud kursi adalah objek yang dirujuk, dan rumusan pengertian tentang kursi adalah makna dari kata kursi. Nah, begitu juga buku tulis bermakna ide tentang buku tulis atau gagasan tentang buku tulis, tentang rumusan pengertian tentang buku tulis, yaitu kumpulan lembaran kertas yang dijilid yang digunakan untuk menulis. Kalau begitu, apa keunggulan teori makna menurut Ogden dan Richard? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, keunggulan teori makna menurut Ogden dan Richard adalah dapat digunakan untuk menjelaskan makna tanda bahasa yang objek yang dirujuk oleh tanda bahasa tersebut bersifat abstrak dan jauh. Misalnya malaikat, hari kiamat, atau objek yang sifatnya konkret tetapi letaknya jauh dari penutur. Dengan konsep teori makna Ogden dan Richard, untuk menjelaskan makna kata singa, maka Anda tidak perlu membawa singa di depan orang yang Anda berikan penjelasan tentang makna kata singa, tetapi Anda cukup menyampaikan rumusan pengertian singa kepada orang tersebut, maka orang tersebut menjadi tahu. Maka Anda tinggal menyampaikan apakah singa itu. Singa adalah binatang yang berkaki 4, buas, pemakan daging, dan sering diberikan julukan raja hutan. Misalnya rumusan pengertiannya seperti itu. Anda bisa membuat rumusan pengertian yang lebih baik dan lebih sempurna lagi. Contoh, ketika Anda ingin menjelaskan makna kata kursi, Anda tidak perlu membawa kursi itu di depan orang itu, tetapi cukup Anda sampaikan rumusan pengertian tentang kursi, yaitu kursi adalah perabot rumah tangga untuk tempat duduk satu orang saja. Dengan demikian, Anda terbebas dari pekerjaan berat dalam proses menjelaskan makna tanda bahasa, yaitu pekerjaan membawa objek yang ditandai oleh penanda bahasa di depan orang yang Anda beri penjelasan tentang makna suatu tanda bahasa, misalnya makna kata atau makna istilah. Dan demikian Anda terhindar dari pekerjaan berat dan mungkin berbahaya. Berterima kasihlah kepada Ogden dan Richard yang telah meringankan pekerjaan kita dalam proses menjelaskan makna suatu tanda bahasa. Karena Anda cukup menyampaikan makna tanda bahasa dengan memberikan rumusan pengertian atau gagasan tentang objek yang ditandai oleh penanda bahasa itu. Nah, sekarang mari kita pahami tanda bahasa dan makna menurut Noam Chomsky. Nah, Anda akan mendapatkan keuntungan dari teori makna Noam Chomsky ini karena Anda akan terbantu dalam proses merumuskan rumusan makna. Dalam penjelasan makna menurut Ogden dan Richard, bahwa makna adalah rumusan pengertian dari suatu objek yang ditandai penanda bahasa. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana merumuskan rumusan pengertian atau rumusan makna yang cepat dan tepat? Nah, cara itu nanti akan terjawab setelah Anda memahami teori makna dan tanda bahasa menurut Noam Chomsky. Menurut Noam Chomsky, tanda bahasa adalah bentuk fisik yang mewakili gagasan atau mewakili ide yang berada di struktur dalam suatu tanda bahasa. Jadi ide itu menurut Noam Chomsky
itu merupakan struktur dalam dari suatu tanda bahasa. Nah, ide itu perlu diketahui, perlu digali agar kita bisa memahami makna tanda bahasa itu. Menurut Noam Chomsky, makna adalah kumpulan unsur makna yang terdapat dalam tanda bahasa. Sekali lagi, makna adalah kumpulan unsur makna yang terdapat dalam tanda bahasa. Jadi, tanda bahasa, misalnya kata, khususnya kata yang bermakna utuh, itu mempunyai unsur makna. Dan kata lain, satuan bahasa misalnya kata yang bermakna utuh, itu mempunyai struktur dalam berupa unsur makna dari kata tersebut. Contoh, struktur dalam dari kata gadis dan perjaka berupa unsur makna yang ada dalam kata gadis dan perjaka. Dapat kita catat bahwa unsur makna kata gadis adalah manusia, relatif muda, belum menikah, dan berpotensi melahirkan. Nah, tanda plus ini menunjukkan bahwa unsur makna itu dimiliki oleh satuan bahasa gadis. Nah, unsur bahasa yang tidak dimiliki oleh tanda bahasa diberikan tanda minus. Nah, sekarang kata perjaka itu punya struktur dalam berupa unsur makna, yaitu manusia, relatif muda, belum menikah, tidak berpotensi melahirkan. Nah, itulah unsur makna kata gadis dan perjaka. Mengapa kita menelusuri unsur makna satuan bahasa kata gadis dan perjaka ini? Ya, kita menelusuri unsur makna kata gadis dan kata perjaka karena kita ingin tahu unsur makna dalam kata gadis dan kata perjaka. Untuk apa kita menelusuri unsur makna tersebut? Unsur makna tersebut digunakan untuk merumuskan makna atau merumuskan pengertian dari kata gadis dan untuk merumuskan pengertian atau makna kata perjaka. Karena menurut Ogden Richard, makna adalah kumpulan unsur makna yang dimiliki oleh sebuah tanda bahasa. Misalnya kata, dalam kesempatan ini kata gadis dan kata perjaka. Nah, sekarang marilah kita praktik mengumpulkan unsur makna kata gadis ini, lalu kita satukan untuk kita jadikan makna atau rumusan pengertian dari kata gadis. Caranya adalah sebut kata gadis itu, memberi kata adalah, kemudian kumpulkan unsur makna yang dimiliki oleh kata itu. Maka caranya begini untuk membuat rumusan makna kata gadis. Gadis adalah manusia, relatif muda, belum menikah, dan berpotensi melahirkan. Sedangkan makna kata perjaka adalah manusia, relatif muda, belum menikah, tetapi tidak berpotensi melahirkan. Nah, itulah rumusan pengertian kata gadis dan perjaka, atau itulah makna kata gadis dan perjaka. Mudah bukan merumuskan makna atau membuat rumusan makna berdasarkan teori makna Noam Chomsky. Nah, ini adalah sama dengan yang tadi, ya. Tanda plus melambangkan bahwa unsur makna itu dimiliki oleh sebuah tanda bahasa, dan tanda minus menandai bahwa unsur makna itu tidak dimiliki oleh sebuah tanda bahasa. Unsur minus menunjukkan bahwa unsur makna itu tidak dimiliki oleh sebuah tanda bahasa. Nah, sama dengan tadi, maksudnya dengan tabel tadi, ya. Berdasarkan tabel tadi diketahui bahwa kata gadis itu mempunyai unsur makna manusia, relatif muda, belum menikah, berpotensi melahirkan. Ini kalau tabel tadi kita ubah menjadi dalam bentuk paragraf menjadi begini tampilan. Untuk membuat rumusan makna kata gadis, maka dikumpulkan saja unsur makna yang dimiliki kata gadis. Maka gadis bermakna manusia yang relatif muda, belum menikah, dan berpotensi melahirkan. Begitu juga kata perjaka, kalau dibuat dalam paragraf seperti ini, unsur maknanya diletakkan seperti ini,
Lalu untuk membentuk maknanya, kumpulkan saja unsur makna yang diberikan oleh kata perjaka ini. Kemudian satukan, maka jadilah sebuah rumusan pengertian atau rumusan makna dari kata perjaka, yaitu manusia relatif muda, belum menikah, tetapi tidak berpotensi melahirkan. Nah, keunggulan teori makna menurut Noam Chomsky adalah teori makna menurut Noam Chomsky memudahkan dalam membuat rumusan makna yang akurat dan sistematis, seperti yang telah dipraktekkan di dalam uraian di depan tadi. Dibuat sebuah tabel untuk menginventaris atau mendaftar unsur makna yang dimiliki oleh tanda bahasa itu. Kemudian disatukannya dalam sebuah kalimat. Maka jadilah rumusan makna dari suatu tanda bahasa. Maka terbentuklah makna dari sebuah tanda bahasa. Para mahasiswa yang cendekia dan penutur bahasa yang terhormat, demikianlah uraian tentang tanda bahasa dan makna menurut 3 ahli bahasa, yaitu Ferdinand de Saussure, Ogden dan Richard, dan Noam Chomsky. Menurut Ferdinand de Saussure, makna adalah objek yang ditandai oleh penanda bahasa. Menurut Ogden dan Richard, makna adalah konsep, gagasan atau rumusan pengertian tentang suatu objek yang ditandai oleh penanda bahasa. Saya ulangi, makna menurut Ogden dan Richard adalah rumusan pengertian atau konsep atau gagasan tentang objek yang dirujuk oleh tanda bahasa. Menurut Noam Chomsky, makna adalah kumpulan unsur makna yang dimiliki oleh tanda bahasa. Demikianlah uraian tentang tanda bahasa dan makna. Semoga bermanfaat. Baik bahasa maju negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.